Nah, halo teman-teman, sahabat Blandong. Alah, ketemu lagi dengan saya ini Blandong Elit. Nah, ini edisi spesial. Saya ini tidak membahas tentang bonsai. Saya akan membahas atau membagikan tutorial kepada teman-teman semua tentang pipa rokok. Ini pipa rokok dari ikan itu duyung. Dan ini pipa rokok dari tanduk moso atau tanduk menjangan. Dan ini juga pipa rokok ini dari batok kelapa, tempurung kelapa. Oke ya, ini kali ini tempurung kelapa dari limbah. Ini bisa kita bikin sebuah kerajinan sehingga mempunyai nilai ekonomis yang lebih baik. Oke, nah, kalau sudah menjadi pipa rokok seperti ini, nah ini di pasaran harganya kisaran 40 sampai 50.000. Untuk pemesanan ini nanti teman-teman bisa menghubungi nomor WA di bawah. Cuman harus pesan dulu. Oke, nanti akan saya cantumkan di bawah. Tapi ini akan saya berikan video tutorialnya. Kalau teman-teman mau membuat sendiri di rumah, saya jamin setelah melihat ini pasti bisa. Oke, simak terus. Selamat mencoba nanti setelahnya. Sip. Halo guys, wah ini tutorial membuat pipa rokok dari batok kelapa ini guys. Wah ini pemanfaatan limbah ini guys. Oke, tidak usah itu terlalu panjang, langsung kita saksikan cara pembikinannya. Oke. Nah, untuk awal seperti ini teman-teman, potong tempurung kelapa ini berbentuk memanjang, selebar jari kita itu mungkin sekitar 1 cm sampai 1,5 cm. Ini kita potong-potong memanjang. Nah, seperti ini. Kalaupun pendek juga tidak apa-apa, kita potong selebar jari kita seperti itu. Ya, karena nanti juga kita butuh bagian yang pendek-pendek. Oke, seperti ini juga kita pakai. Yang penting kita potong-potong dulu. Nanti kita buat untuk dirakit menjadi sebuah pipa rokok. Oke. Nah, seperti ini. Dari beberapa bagian potongan tadi kita rapikan tepinya, bekas potongannya yang pecah-pecah kita buang, kita rapikan biar nanti kalau jadi pipa rokok tidak ngobos untuk lubangnya. Kita butuh juga lem Alteco untuk merekatkan masing-masing bagian dari tempurung kelapa ini. Oke. Nah, setelah itu rapikan potongan di kedua ujungnya seperti ini ya. Ini harus kita rapikan biar ini bisa menempel dengan rapat. Nah, ini nanti kita tempelkan dengan lem. Nah, oke. Nah, ini nanti bentuknya kira-kira seperti ini, dua bagian sama panjang, dan untuk sambungannya dua bagian lagi yang sama panjang. Jadi kita butuh 4 bagian dari tempurung kelapa yang kita bikin ukuran yang sama. Nah, seperti ini teman-teman. Karena kita tadi mempunyai beberapa bagian dari tempurung kelapa yang sudah kita potong-potong dengan lebar yang hampir mirip, maka kita bisa memilah-milah antara satu dengan yang lain. Kita pilih tempurung kelapa yang mempunyai lekukan itu yang hampir sama, jadi nanti bisa menempel rapat. Nah, seperti ini kita pilah-pilah antara satu bagian dengan bagian yang lain yang memiliki tekukan dari cekungan tempurung kelapa yang hampir mirip. Oke, ini nanti hubungannya dengan pembuatan lubang untuk jalur keluar asapnya, nah, bagian dalamnya. Oke, kita pilah-pilah meskipun panjangnya tidak sama, tidak apa-apa, yang penting
cekungan dari tempurung kelapa itu hampir-hampir mirip. Oke, dan setelah kita dapat dua bagian berarti 4 tempurung kelapa tadi yang cekungannya hampir mirip, kita ambil bagian ujung dan juga pangkal dari calon pipa rokok. Nah, ini kita buat garis seperti ini. Ini sebagai alur untuk nanti jalur keluarnya asap rokok. Ini kita garis sebagai penanda untuk nanti kita buatkan lubang menggunakan gerinda tadi. Jadi kita lubangi sedikit saja. Diperkirakan lubangnya itu masuk seukuran lidi lah. Nah, seperti itu. Jadi antara lubang ujung ini kan nanti 2 bagian yang akan kita sambung. Masing-masing bagian sambungan itu ujungnya dan pangkalnya itu lubangnya sebisa mungkin untuk dapat connect. Jadi harus connect biar tidak terjadi buntu pada pipa rokok kita nanti. Oke? Nah, setelah kita garis tadi pakai gergaji tadi sementara, maka garis tadi kita perdalam atau kita bikin alur lubang menggunakan gerindra. Jadi biar lebih enak kita melubanginya menggunakan gerindra. Yang penting antara sambungan pangkal dan ujung tadi itu lubangnya harus connect. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini yang saya maksud lubangnya tadi harus connect. Ini bagian ujung, itu lubang ini harus connect dengan bagian yang pangkal. Itu nanti di tengah-tengahnya akan kita sambung. Nah, lubangnya kira-kira sedalam ini. Tidak usah terlalu dalam. Nah, bagian ujung masing-masing ini nanti akan kita sambung, maka kita perlu ratakan. Nah, ini lubang sambungan antara ujung dan pangkal itu harus connect. Ini nanti untuk jalur keluarnya asap rokok. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perakitan. Oke, sebelum kita lem, kita pastikan dulu bahwa ukurannya ini tekukannya, cekungan dari tempurung kelapa ini sudah benar-benar oke. Dan juga ujungnya ini sebelum kita lem kita pastikan untuk kita ratakan dahulu, dan juga lubang-lubangnya ini ada pecah atau tidak. Jadi sebelum kita lakukan pengeleman. Nah, teman-teman, sekarang masuk ke tahap perakitan. Oke, setelah kita pastikan tekukannya ini hampir-hampir mirip, tidak ada yang pecah, maka kita bisa lakukan pengeleman. Oke, sekali lagi pastikan dahulu tidak ada pecah pada bagian pinggir-pinggirnya, kemudian baru kita lem seperti ini. Ini yang penting nempel dulu aja sementara, sehingga bentuknya itu sudah paten seperti ini, sudah mati oleh lem ini, tidak bisa berubah-ubah lagi, tidak bisa bergeser-geser lagi. Oh ya teman-teman, satu hal lagi, untuk pengeleman itu jangan kita lem pada bagian yang kita bikin alur lubang tadi. Oke, jadi bagian pinggir-pinggirnya saja yang kita lem, biar tidak buntu kalau teman-teman semua masukkan lem ke dalam alur yang kita bikin tadi, lubang asap tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini 2 bagian yang nanti akan kita satukan. Lubangnya dikebalikan. 1 lubang di bagian dalam, yang tadi 1 lubang di bagian luar. Itu nanti kita lem seperti ini. Kita satukan. Nah, ini kalau sudah menempel,
kita pakai bubuk kopi. Kita pakai bubuk kopi untuk kemudian kita rekatkan kembali dengan lem. Jadi karena tempurung kelapa itu warnanya hitam, maka kita bisa pakai bubuk kopi ataupun serbuk dari tempurung kelapa itu tadi untuk kita jadikan bahan untuk dempul lah, untuk menutup pori-pori daripada sambungan yang kita lem tadi. Oke, nah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Kalau pengeliman kita tadi sudah rapat, oke, kita tambahkan bagian kecil lagi, tempurung kelapa yang kecil lagi, untuk kita tempelkan di ujungnya seperti ini. Ini nanti akan kita bikin sebagai lubang masuk rokoknya. Jadi kita butuh ujungnya ini agak tebal supaya bisa kita bor lagi dengan ukuran yang lebih, lubang yang lebih besar. Oke, maka kita tambahkan bagian ujung ini dengan potongan kecil daripada tempurung kelapa tadi. Kita lem juga, kita rekatkan sekuat mungkin. Kita tutup juga dengan bubuk kopi lagi, sehingga kita benar-benar yakin bahwa bagian ini menempel dengan sangat kuat. Nah, setelah selesai dengan bagian pembikinan bagian ujung tadi, kita masuk ke pengeleman pada bagian sambungan pipa rokoknya ini. Ini bagian yang nanti akan masuk ke mulut. Oke, kita lem juga, kita pertemukan sambungan satu yang tadi dengan yang lainnya ini. Kita tempelkan juga dengan lem. Sekali lagi, jangan dilem pada bagian lubang jalur asapnya. Kita lem pinggir-pinggirnya. Oke, ini di bagian dalam kita lem sekedar buat menempelkan saja. Ini nanti kita perkuat lagi lemnya ini dengan kita lem bagian pinggirnya, kita beri serbuk kopi lagi. Nah seperti itu, bagian yang luarnya ini kita rekatkan dengan kuat, nanti diberikan bubuk kopi seperti tadi, kita lem seperti tadi ya. Nah pada pengeleman bagian ini bisa kita lakukan satu persatu. Jadi dua buah lempengan tempurung kelapa tadi tidak kita satukan dulu baru kita lem, cuman bisa kita lakukan satu persatu biar tetap bisa santai tapi fokus, konsentrasi tetap terjaga. Jangan lupa ngopi, oke, karena kopi itu dapat meningkatkan konsentrasi kita dalam berkarya. Oke, jangan lupa ngopi. Nah penempelan satu bagian tadi setelah selesai, kita tempelkan bagian satunya lagi. Oke, jadi untuk yang kedua ini penempelannya per pieces. Jadi satu bagian kita tempel dulu, kemudian bagian penutupnya kita tempelkan menyusul. Nah seperti itu, kita lem dengan diberi serbuk kopi juga untuk pengikat lemnya biar menjadi lebih kuat. Nah kemudian untuk bagian pinggir-pinggir ini tetap kita rekatkan lagi dengan lem. Oke, kita tutup lubangnya tadi dengan lem, juga serbuk kopi.
Setelah menempel dan kita pastikan lubangnya tidak buntu, nah ini dengan menjadi seperti ini bentuknya. Ya, bentuk mentahnya. Ini masih jelek bentuknya. Ini nanti kita haluskan, kita ini tidak buntu. perbagus bentuknya menggunakan gerindra. Nah seperti ini teman-teman, kita perbagus bentuknya itu menggunakan gerindra. Karena tempurung itu keras, jadi jangan memakai amplas dulu biar cepat, oke? Kita rapikan, mungkin bagian pinggir-pinggirnya yang masih kasar tadi, karena serbuk kopi dan lemnya tadi tidak rata, kita haruskan menggunakan gerindra. Nah setelah menjadi bentuk seperti ini, kita lubangi menggunakan bor. Ini kita lakukan pengeboran secara bertahap. Pertama kita berikan bor yang besar, ukuran rokok filter, bor 10. Kemudian setelahnya nanti, nah ini setelah pakai bor besar kita menggunakan bor yang kecil untuk ukuran rokok mil. Nah jadi ini nanti pipa rokoknya bisa kita gunakan untuk multifungsi, baik rokok filter biasa ataupun rokok seukuran rokok mil. Nah untuk finishing tahap akhir seperti ini teman-teman, kita haluskan menggunakan amplas, oke? Ini sudah jadi sampai halus. Dan untuk teman-teman semua, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.